Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meski berdiri dari perspektif domba iblis, semua ular laut pada dasarnya sama. Namun nyatanya, ular laut juga memiliki ibu umum. Bahkan, ular laut itu juga cantik dan jelek. Jelas, ular laut yang terpotong di depannya adalah seorang gadis dari keluarga ular laut. Setelah berlatih ke tingkat tertentu di masa depan, itu juga dapat diubah menjadi tubuh manusia. Setelah menggaruk kulit kepalanya, Zhu Hengyu menoleh menatap Zhu Xiaomei yang baru saja tiba, dan berkata dengan ringan. Gadis kecil, apakah kamu pikir komandan ular laut ini, bisakah kamu menyelamatkan? Zhu Xiaomei tidak peduli jika pihak lain adalah ular laut atau semacamnya. Karena Zhu Hengyu memintanya untuk melakukan ini, pasti ada alasan. Bahkan jika tidak ada alasan, selama Zhu Hengyu berbicara, dia tidak akan pernah menolak. Oleh karena itu, Zhu Xiaomei tidak menanyakan alasannya dan langsung memeriksa situasi dengan cermat. Zhu Xiaomei dengan cepat menyelesaikan pengamatannya dan menoleh ke Zhu Hengyu. Aku tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkannya, tetapi aku bisa mencobanya. Zhu Hengyu mengangguk, lalu berkata dengan ringan. Kalau begitu coba dulu. Bagaimanapun, bahkan rasnya berbeda, dan kemampuan energi sihir untuk berdamai belum tentu bersifat terapi. Dan sejauh ini, komandan ular laut ini hanya memiliki satu napas. Bahkan jika sihir dapat menyelaraskan dan menghubungkan tubuhnya, itu mungkin tidak dapat bertahan hidup. Jadi Zhu Hengyu berkata untuk mencobanya. Setelah Zhu Hengyu selesai berbicara, Jian He dan Gao Pengyi melangkah maju dan menyatukan tubuh bagian atas dan bagian bawah ular laut. Pada saat ini, komandan ular laut hanya menggantung dalam satu napas dan tidak mungkin untuk melompat dan menyerang. Komandan Sisnake tidak memiliki kekuatan lagi. Menonton Zhu Xiaomei mulai menggunakan energi sihir untuk berdamai, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya pada Zheng Xiaoyu. Apakah kamu pikir komandan ular laut ini diperbudak dan kemudian mengirimnya kembali ke keluarga ular laut? Apa yang harus kita lakukan di dalam? Zheng Xiaoyu terkejut dengan ini. Seperti kata pepatah lama, itu bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Zheng Xiaoyu tidak pernah berpikir untuk melawan keluarga ular laut. Karena dalam pandangannya, keluarga ular laut tidak bisa memberontak. Bahkan jika itu dikembalikan, itu pasti akan kehilangan kendali setelah dimasukkan kembali. Ini sama saja dengan mengembalikan harimau ke gunung. Jadi ketika Zhu Hengyu mengatakan kemungkinan ini, Zheng Xiaoyu segera mengajukan keberatan. Zheng Xiaoyu merasa bahwa masalah ini terlalu berisiko. Jika Anda mengembalikan ular laut ini, pasti tidak akan ada habisnya. Begitu ular laut ini memimpin, ia tidak akan dilecehkan siang dan malam. Belum lagi apakah penduduk desa dapat menahan intrusi siang dan malam. Bahkan jika itu bisa menahan intrusi berulang. Tetapi akan terlalu sulit untuk membunuh komandan ular laut ini lagi. Lain kali dia akan menjadi lebih berhati-hati dan tidak akan dengan mudah memberikan Zhu Hengyu kesempatan mereka untuk memenggal kepala. Setelah mendengar penilaian Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan mengangguk. Bahkan, dia juga setuju dengan Zheng Xiaoyu. Hanya saja Zheng Xiaoyu bahkan tidak berani memikirkannya, tapi Zhu Hengyu akan memikirkannya. Inilah perbedaan antara pembuat keputusan dan mereka yang memberikan saran. Pembuat keputusan perlu melihat lebih jauh dan berpikir lebih jauh. Namun, mereka yang membuat saran hanya perlu menyelesaikan masalah saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu sekali lagi jatuh ke dalam perenungan yang panjang. Waktu berlalu dengan lambat dan ketika ki hitam perlahan menghilang, kedua tubuh suku ular laut secara ajaib terhubung lagi. Namun, pada saat ini, dia jatuh koma, masih belum diketahui apakah dia bisa bertahan. Melihat komandan ular laut ini, Zhu Hengyu masih memiliki wajah yang kusut. Dalam menghadapi ini, Zheng Xiaoyu tahu bahwa Dangdang terus-menerus memberontak melawannya. Jadi dia maju dan membujuk lagi. Nak, bunuh itu. Tidak akan ada hasil yang baik jika kamu menyimpannya. Setelah mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengerutkan kening, matanya berkedip dingin, dan kemudian mendesah sedikit mengeluarkan pedang sihir haus darah di pinggangnya. Meskipun saya tidak ingin melakukan ini di hati saya. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa Zheng Xiaoyu benar. Meninggalkan komandan ular laut ini jelas merupakan momok. Setidaknya setengah dari waktu, dia akan mengumpulkan teman-temannya dan menyerang Pulau Anping. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak ingin menyakiti semua orang di desa Anping karena kepentingan pribadinya. Karena itu, mau atau tidak, dia harus membunuh komandan ular laut ini di tempat. Bagaimanapun, dia harus bertanggung jawab atas penduduk desa Anping. Melihat bahwa Zhu Hengyu akan disayat dengan pedang untuk membunuh komandan ular laut ini. Sungai di samping Jian He tiba-tiba berhenti berbicara. Nak, mari kita bergerak perlahan.
Jian He biasanya sangat pendiam dan jarang mengungkapkan pendapatnya. Kali ini dia akan berdiri, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghentikan pedang haus darah di tangannya, tampak bingung, menatap Jian He. Apakah kamu punya ide? Zhu Hengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain tidak menyangka sama sekali. Jian He, yang biasanya pendiam, tiba-tiba akan berdiri. Semua orang sangat ingin tahu, mengapa Jian He menghentikannya. Tiba-tiba, semua orang memandang Jian He. Ini membuat Jen sedikit malu. Dia belum, dan telah menarik perhatian begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Tapi Jian He juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk malu. Mengambil napas dalam-dalam, kata Jen ringan. Tuan muda, mengapa tidak mencoba misteri yang terekam di halaman terakhir Imperial Beast Collection Imperial Soul? Mendengar kata-kata Jian He, mata Zhu Hengyu tiba-tiba menyala. Konten Imperial Beast Collection yang diturunkan oleh leluhur Sungai Jen hampir sama dengan Imperial Beast Collection yang diwarisi oleh Demon Sword Sect. Untuk mengatakan perbedaannya, ini bukan tanpa. Koleksi binatang kerajaan nenek moyang Sungai Jen adalah satu halaman lebih dari koleksi binatang kerajaan yang diwarisi oleh Demon Sword Sect. Pada halaman tambahan, ada cara yang sangat istimewa dari binatang kekaisaran jiwa kekaisaran. Menurut catatan koleksi Imperial Beast Imperial Soul, seorang master binatang buas dapat memperbudak hingga 9 Warcraft binatang buas, atau roh-roh binatang buas. Setelah diperbudak, Warcraft itu, binatang buas, atau monster pada akhirnya akan menjadi budak dan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Bahkan gagasan pengkhianatan. Tentu saja, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah Anda memilih untuk menumbuhkan jalan jiwa kekaisaran, Anda hanya bisa menjadi hitam satu arah. Pilih jalan jiwa kekaisaran, paling-paling hanya bisa memperbudak 9 Warcraft. Dan pilih cara ortodoks menjaga binatang, Anda bisa mendominasi semua binatang dan membentuk gelombang binatang yang mengerikan. Memikirkan hal ini, otak Zhu Hengyu tidak bisa tidak berpikir cepat. Cara biasa menjaga binatang, binatang yang diperbudak tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Pada saat dikendalikan, mereka secara alami akan patuh. Namun begitu terancam hidup, atau mungkin mereka terlalu takut, mereka masih akan menolak perintah, dan bahkan berbalik dan melarikan diri. Pengalaman serupa, Zhu Hengyu berpengalaman dalam pertempuran untuk menangkap bendera. Dan yang paling penting, begitu keluar dari keadaan binatang buas itu akan lari dan tidak akan mengikuti tuan binatang itu secara permanen. Ada dua bentuk binatang kekaisaran. Salah satunya adalah trik umum dari binatang buas, yang dapat mengendalikan puluhan ribu binatang buas pada saat yang sama, tetapi itu hanya dapat dikontrol sementara. Yang kedua adalah trik Master Beast khusus, yang hanya bisa memerintahkan 9 Warcraft paling banyak tetapi bisa secara permanen diperbudak. Selain itu, kontrol hewan sementara World of Warcraft meskipun jumlah World of Warcraft sangat besar. Namun, penguasa Warcraft, tubuh sihirnya harus lebih rendah dari peringkat divisi Warcraft sendiri lebih dari 10 level. Taktik binatang kekaisaran khusus, taktik jiwa kekaisaran, dapat memperbudak target dalam posisi apapun. Bahkan jika Anda secara langsung memperbudak tubuh sihir tingkat 90, adalah mungkin untuk berhasil. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain tidak menolak. Kalau tidak, selama pangkat tubuh iblis lebih tinggi dari 10, Zhu Hengyu tidak akan pernah menjadi lawan. Kemungkinan memperbudak satu sama lain juga minimal. Terutama ketika tubuh iblis lawan lebih tinggi dari Zhu Hengyu oleh lebih dari 10 segmen. Hanya sedikit konfrontasi yang dapat menyebabkan jiwa Zhu Hengyu terluka. Berpikir cepat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Bingguijing tidak mahal. Udang biasa, kepiting dan kepiting, meski jumlahnya besar. Bukankah itu hanya garis untuk mati? Eksistensi seperti Zhu Hengyu adalah kontrol yang paling layak. Dan yang paling penting, begitu komandan ular laut ini bisa diperbudak, Zhu Hengyu bisa berbuat terlalu banyak. Bagi Zhu Hengyu, perbudakan perintah ular laut memiliki arti penting dan strategis. Namun, meskipun Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan untuk memperbudak komandan ular laut ini. Tetapi apakah perintah ular laut ini adalah binatang atau tidak masih belum diketahui. Sejak zaman kuno, antara domba iblis dan ular laut, musuh selalu sangat cemburu ketika mereka bertemu, dan mereka ingin menghancurkan mayat di sisi yang berlawanan. Tidak seperti Jian He dan Zhu Hengyu, mereka belum menerima warisan binatang kerajaan ortodoks. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka bisa mengendalikan keluarga ular laut. Dan yang paling penting, Zhu Hengyu dan Jian He memiliki cara binatang super yang tidak dimiliki orang lain, seni jiwa. Memikirkan hal ini, perlahan, Zhu Hengyu menarik pedang sihir yang haus darah. Nak, Zheng Xiaoyu ingin menghentikannya, tetapi terganggu oleh Zhu Hengyu mengangkat tangannya. Melihat bahwa hati Zhu Hengyu diputuskan, Zheng Xiaoyu tidak akan menghentikannya. Bukannya Zheng Xiaoyu tidak berani mengambil risiko, tetapi sebagai staf tim, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi apakah mau mendengarkan atau tidak itu benar Zhu Hengyu. Zheng Xiaoyu tahu bahwa Zhu Hengyu bukan orang bodoh. Jadi harus ada pertimbangan untuk melakukannya. Meskipun perilaku mengambil risiko seperti ini, sekali ada yang salah itu tidak mungkin lagi.
Tapi pikirkan sebaliknya, jika Zhu Hengyu berhasil memperbudak komandan ular laut ini. Hanya memikirkan kemungkinan, mata Zheng Xiaoyu tidak bisa tidak bingung. Jika Zhu Hengyu benar-benar bisa melakukannya, itu akan gila. Zhu Hengyu juga tahu bahwa Zheng Xiaoyu hanya karena uji tuntas, jadi dia tidak menyalahkannya sedikit pun. Itu hanya menunjukkan sikapnya. Dia akan bermain besar kali ini, bermain cukup gila. Dan segalanya tidak sampai di sana. Kunci binatang itu adalah apakah ia dapat memperbudak Warcraft, dan apakah ia dapat berkomunikasi dengan Warcraft kapan saja. Poin yang paling penting adalah apakah kontroler dapat sepenuhnya memperbudak Warcraft. Bisakah Anda menguasai kehidupan dan kematian Warcraft kapan saja? Setelah Zhu Hengyu melakukan Soul Sword, selama ketiganya sama, mereka tidak bisa diwujudkan. Kemudian Zhu Hengyu akan menentukan bahwa kegagalan mengemudi. Setelah perbudakan gagal, Zhu Hengyu benar-benar tidak akan ragu untuk membunuh komandan ular laut ini, selamanya. Tentu saja, bahkan jika ketiganya dilakukan, risikonya masih tidak kecil. Karena tidak ada yang tahu, keluarga ular laut tidak memiliki kekuatan rahasia atau magis untuk melepaskan perbudakan. Jika ada, hasil dari kegagalan itu terlalu menakutkan. Dalam hal apapun, klan ular laut tidak pernah bisa melepaskan jiwa-jiwa dan sejenisnya, dan dapat memperbudak klan ular laut. Namun, meski itu jelas berbahaya. Tetapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu tidak bisa menahan godaan untuk berhasil. Jika Zhu Hengyu berhasil, sungguh hasil panen yang mengerikan. Di lautan, ada sejumlah besar si Warcraft. Setelah membunuh Warcraft laut itu, Anda bisa mendapatkan banyak batu ajaib. Seperti yang kita semua tahu, domba iblis tidak permeabel air dan tidak bisa pergi jauh ke laut. Oleh karena itu, batu energi magis yang besar hanya dapat terakumulasi di sana seperti batu yang bandel. Meskipun keluarga ular laut juga tahu bahwa batu energi sihir itu berharga, tetapi dengan putus asa, keluarga ular laut milik keluarga laut, tetapi bukan keluarga iblis. Batu ajaib hanya bisa digunakan oleh setan. Gagasan Zhu Hengyu adalah bahwa jika dia dapat dengan sempurna mengendalikan komandan ular laut, maka gunakan komandan ular laut ini sebagai tautan untuk bertukar bahan berharga di tanah yang dibutuhkan oleh keluarga ular laut untuk bertukar energi ajaib yang diakumulasikan oleh keluarga ular laut selama ratusan triliun tahun. Batu. Dengan cara ini, batu energi magis tidak sebanyak yang diinginkan. Tidak perlu ragu, ini jelas merupakan masalah besar. Alasan mengapa orang Hai memulai bencana lautan setiap tahun bukanlah hal yang membosankan. Faktanya, alasan mereka meluncurkan bencana laut adalah untuk mendapatkan banyak material di darat. Ini termasuk rumput roh, buah roh, dan eliksir. Ini juga mencakup semua jenis makanan darah di tanah, logam, dan berbagai permata dan batu giok. Di sisi lain, suku domba iblis sebenarnya memiliki permintaan besar untuk properti suku Hai. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bawah laut. Di antaranya adalah rumput laut, rumput, buah dan obat-obatan. Ini juga termasuk semua jenis makanan darah di dasar laut, logam, dan berbagai permata dan batu giok. Dapat dikatakan bahwa orang Hai memiliki permintaan besar untuk material di darat. Dan semua kelompok etnis di darat juga memiliki permintaan besar untuk material di dasar laut. Oleh karena itu, selama saluran dibuka, Zhu Hengyu dapat menggunakan saluran ini untuk berkomunikasi satu sama lain, dan mendapatkan keuntungan besar darinya. Khusus untuk batu energi ajaib yang sama sekali tidak berguna bagi klan laut, berapa banyak yang dibutuhkan. Setelah batu energi ajaib yang cukup diperoleh, Zhu Hengyu dapat bersaing dengan keluarga Su dalam hal sumber daya keuangan. Bagaimana jika keluarga Su kaya lagi? Mungkinkah kekuatan satu keluarga di distrik Sujia ingin bersaing dengan akumulasi ratusan triliun orang Hai? Meskipun jelas bahwa konsekuensi dari kegagalan perbudakan sangat serius. Tetapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu masih berencana untuk mencobanya. Yang disebut kekayaan, dan asuransi. Ingin mendapat untung, tetapi tidak mau mengambil risiko. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tentu saja, semua ini hanya dapat dipertimbangkan untuk saat ini, dan itu memerlukan eksperimen nyata untuk mengetahui situasi spesifik. Selama 100 juta triliun tahun terakhir, pasti ada banyak orang yang telah mencoba metode ini. Jadi meskipun Zhu Hengyu punya ide ini, dia tidak punya banyak harapan. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu menangkap pikirannya dan mulai menunjukkan taktik jiwanya. Aku melihat bukaan kemerahan, perlahan mengembun di atas kepala ular laut. Bukaan kirmizi ini adalah kunci untuk memperbudak Warcraft. Hanya ketika celah memasuki kepala Warcraft dan bergabung dengan jiwa, itu bisa dianggap sebagai keberhasilan jiwa kekaisaran. Sekarang hanya bukaan merah yang dipadatkan, yang tidak menjelaskan apapun. Melihat bukaan merah, Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam. Melihat aperture merah yang semakin kental, Zhu Hengyu menunjukkan jari-jari putih dan seperti giok tepat di alis komandan ular laut. Seperti yang ditunjukkan Zhu Hengyu, bukaan merah yang mewakili Yu Senju mulai turun perlahan. Melihat gugup di bukaan merah, semua orang sangat gugup. Bukan hanya karena upaya gila seperti itu oleh Zhu Hengyu. Lebih karena, tangan Zhu Hengyu terlalu dekat dengan mulut ular laut.
Jika pemimpin ular laut tiba-tiba bangun dan menggigit Zhu Hengyu dalam satu beat, maka semuanya akan buruk. Jadi saat ini, semua orang waspada. Pemimpin ular laut tiba-tiba dicegah menyerang. Tapi kali ini mereka lebih peduli. Komandan ular laut masih sangat lemah dan koma. Saat aperture merah turun sedikit, hati semua orang juga perlahan menyebutkan puncaknya. Tapi semuanya berjalan lancar. Seiring berlalunya waktu, aperture berangsur-angsur masuk ke kepala ular laut. Pada saat ini, hanya langkah terakhir yang tersisa, yang juga merupakan langkah paling penting. Membangun rantai jiwa dengan komandan ular laut. Langkah ini sangat misterius dan membutuhkan aura merah untuk dimasukkan ke dalam jiwa yang diperintahkan oleh ular laut. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai pemikiran hidup dan mati. Dan serangkaian operasi ini membutuhkan kemauan yang sangat kuat untuk diselesaikan. Karena tubuh mereka yang kecil, hewan kecil memiliki keinginan yang kurang kuat. Dan tubuh komandan ular laut sangat besar, agak sulit dikendalikan. Untungnya, kemauan Zhu Hengyu cukup kuat, jadi semuanya berjalan sangat lancar. Waktu berlalu perlahan, semua orang menahan napas, takut mengganggu Zhu Hengyu. Pada saat ini, operasi Zhu Hengyu juga mencapai saat kritis. Pada saat ini, kecuali pikiran, ular laut memerintahkan seluruh tubuh, yang sudah ditempati oleh Zhu Hengyu. Pada akhirnya, hanya pikiran yang tersisa, yang paling sulit dihancurkan. Hanya dengan menghancurkan pikiran Anda benar-benar dapat mengendalikan komandan ular laut ini. Bahkan, leluhur klan domba iblis di dinasti masa lalu juga memiliki bakat dan hantu. Mereka juga mencapai tingkat yang sama dengan Zhu Hengyu, hanya langkah terakhir, mereka dapat sepenuhnya memperbudak perintah ular laut ini. Tetapi pada akhirnya, orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya gagal. Alasannya sederhana, keluarga ular laut milik keluarga laut, dan keluarga domba iblis milik keluarga iblis. Kedua ras itu setara. Setiap orang adalah ras kebijaksanaan. Tekad keluarga ular laut tidak lebih buruk dari keluarga domba iblis. Karena itu, tidak mungkin bagi domba iblis untuk mengendalikan ular laut. Kebalikannya juga tidak benar. Tetapi semua ini rusak setelah upaya Zhu Hengyu. Aku melihat aura merah, perlahan mengembun, dan mulai masuk jauh ke kepala ular laut. Pada saat ini, perintah ular laut tiba-tiba muncul. Tubuhnya mulai bergetar, sepertinya berusaha melawan. Perlawanan ini bersifat naluriah. Dengan getaran yang dahsyat ini, bintik-bintik merah yang tersebar di sekitar tubuh ular laut mulai menghilang. Jika bintik-bintik merah ini hilang sepenuhnya, ini menunjukkan bahwa jiwa kekaisaran gagal kali ini. Pada saat ini, para penonton sangat gugup. Zheng Xiaoyu, Zhu Xiaomei, dan Gao Pengyi, tiga orang yang tidak mengerti cara binatang buas kekaisaran, selalu memperhatikan tindakan ular laut. Selama mulutnya menunjukkan tanda-tanda menggigit ke arah Zhu Hengyu, mereka pasti akan memotong kepala komandan ular laut untuk pertama kalinya dan membiarkan komandan ular laut ini mati tanpa tempat pemakaman. Tapi Jian He, yang sangat terhubung dengan jalan jiwa kekaisaran, tidak seperti mereka. Melihat komandan ular laut yang gemetaran, dia tahu bahwa Zhu Hengyu telah mencapai saat yang paling penting. Selama rintangan ini bisa bertahan, itu benar-benar dapat memperbudak pemimpin ular laut ini. Pada saat ini semua orang menahan napas, takut mereka akan mengganggu Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak optimis. Dengan resistensi naluriah ular laut ini, beberapa bintik merah mulai menghilang. Melihat itu akan gagal, Zhu Hengyu tiba-tiba berteriak. Apakah kamu tidak ingin mati? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, komandan ular laut yang bergetar, tubuh yang gemetar, tampak lebih intens. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kali ini goncangannya berbeda dari goncangan sebelumnya. Sebelumnya, jitter di bawah komando ular laut secara naluriah ditentang oleh tubuh. Jitter naluriah ini mewakili, bahkan jika Anda kehilangan kesadaran, ular laut tidak akan mudah diperbudak seperti Warcraft. Tapi sekarang berbeda, dengan Zhu Hengyu berteriak. Langsung membangkitkan ular laut yang tidur untuk memerintah. Antara setengah mimpi dan setengah terjaga, bagaimana mungkin komandan ular laut punya nyali untuk melawan Zhu Hengyu? Selama Anda bisa hidup, bahkan dengan mengorbankan kebebasan Anda tidak ragu-ragu. Di bawah ketakutan yang berlebihan, komandan ular laut benar-benar melucuti dan menyerah. Di bawah komando kesadaran utama, semua perlawanan ditinggalkan. Sebagai komandan ular laut benar-benar melucuti dan menyerah, dalam sekejap. Situasi di tubuh ular laut telah berubah luar biasa. Titik lampu merah yang dimanipulasi oleh Zhu Hengyu sangat mudah, dan semua jatuh ke pikiran ular laut. Titik lampu merah dengan cepat menghilang ke dalam jiwa di bawah komando ular laut. Pada saat berikutnya, tubuh klan ular laut berhenti bergetar dan kembali tenang. Perasaan misterius mulai menyebar di hati Zhu Hengyu. Inilah yang seharusnya setelah sepenuhnya mengendalikan Warcraft. Dengan terjalinnya hubungan ini, Zhu Hengyu akhirnya berhasil memperbudak pemimpin ular laut. Di sisi Zhu Hengyu, sudah berkeringat. Duduk di tanah, Zhu Hengyu tersentak untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan itu? Jian He memandang ke depan, menatap Zhu Hengyu dengan cemas dan bertanya. Orang-orang lain penasaran dan memandang Zhu Hengyu.
Menghadapi kekhawatiran semua orang, Zhu Hengyu mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menunjukkan senyum lelah. Berhasil, seperti Zhu Hengyu mengucapkan 3 kata ini. Jian He, Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semuanya sangat senang. Salah satu Sungai Jen yang paling bersemangat bahkan bersorak. Aku tahu itu, aku tahu itu. Putramu, kamu akan berhasil. Jian He berteriak dengan penuh semangat. Yang lain juga sangat bersemangat dan maju untuk memberi selamat kepada mereka. Zhu Hengyu juga sangat senang, dan mulut Le tidak bisa ditutup. Awalnya, dia tidak punya banyak harapan. Tetapi sekarang setelah dia berhasil, dia juga sungguh-sungguh bahagia. Setelah merayakan, semua orang berkumpul di sekitar Komandan Ular Laut, hanya menunggu Komandan Ular Laut untuk bangun. Zhu Hengyu tidak akan mengembalikan dasi ini ke desa Anping sekarang. Karena ini, Zhu Hengyu ingin melanjutkan secara rahasia. Dia tidak ingin orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan klan Ular Laut. Tidak seorang pun kecuali 5 tim Zhu Hengyu yang bisa tahu. Lagi pula, setelah ratusan juta triliun tahun pertempuran ini, antara klan Ular Laut dan klan Domba Iblis, perseteruan yang belum dibagikan telah terjadi. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua ras. Karena itu, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak berani mengungkapkan berita ini. Kalau tidak, apakah itu keluarga Ular Laut atau keluarga Domba Iblis, itu sama sekali tidak bisa diterima. Begitu berita itu bocor, semua orang akan menganggap Zhu Hengyu sebagai pengkhianat bagi musuh. Dan yang disebut pengkhianat ini tidak sesederhana mengkhianati Demon Sword Sect. Sebaliknya, itu akan diakui sebagai pengkhianatan terhadap Demon Rache. Anda tahu, klan laut bukanlah setan. Jika Anda baru saja mengkhianati Domba Iblis, masalahnya tidak terlalu besar. Bahkan jika cabang-cabang lain dari Mozu adalah bawahan, itu setidaknya anggota Mozu. Tetapi jika Anda memberontak ke suku Hai, maka semuanya benar-benar berbeda. Mereka yang mengkhianati iblis akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Mozu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua iblis tidak akan pernah mengkhianati bahkan jika mereka mati secara tragis. Jadi masalah ini, Zhu Hengyu hanya bisa melakukannya secara pribadi, tetapi tidak pernah berani memberitahu orang luar. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi adalah orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh Zhu Hengyu. Dan mereka juga tahu persis apa itu. Bagaimanapun, mereka tidak berpikir bahwa Zhu Hengyu mengkhianati ras setan. Yang sebaliknya adalah benar, mereka memperbudak ras ular laut. Meskipun dalam proses transaksi, pasti akan ada beberapa bahan yang mengalir ke tangan keluarga ular laut. Namun, sebagai perbandingan, untuk setiap output material, setidaknya 100 material dapat diperoleh kembali. Karena itu, ini tidak dapat dianggap sebagai musuh utama. Sebaliknya, ini sangat melemahkan musuh. Mulai sekarang, Zhu Hengyu dan timnya hanya bisa menunggu dengan sabar. Ketika pemimpin ular laut bangun, dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang di desa sekarang membersihkan medan perang, dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, Komandan Ular Laut masih tidak menanggapi. Tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Untuk sementara, semua orang tidak bisa menunggu. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu mengeluarkan eliksir dan meletakkannya di mulut ular laut. Eliksir bekerja dengan sangat baik. Ketika Komandan Ular Laut batuk, Komandan Ular Laut akhirnya bangun dengan lambat. Komandan Ular Laut yang terjaga baru saja membuka matanya. Saya melihat 5 wajah klan domba iblis, yang muncul tepat di atas. Ini mengejutkannya. Di antara saat-saat tubuh, pemimpin ular laut melompat dan membuka mulutnya untuk menggigit Zhu Hengyu. Perintah ular laut tidaklah sederhana. Langsung membedakan antara mereka berlima, Zhu Hengyu adalah yang terkuat. Yang disebut, pertama menembak kuda dan menembak pencuri, lalu raja. Untuk menghadapi musuh, tentu saja, yang paling kuat diselesaikan terlebih dahulu, dan sisanya mudah ditangani. Jadi setelah kebersamaan, Komandan Ular Laut membuka mulut dan menggigit Zhu Hengyu. Menghadapi adegan ini, semua orang terkejut. Semua orang berpikir bahwa ini adalah buang air jiwa. Hanya Zhu Hengyu yang tidak terburu-buru. Saya tidak melihat tindakan apapun oleh Zhu Hengyu. Dia tiba-tiba menggigit Komandan Ular Laut Zhu Hengyu, dan tiba-tiba dia makan. Segera setelah itu, tubuhnya tetap dalam posisi menggigit, tetapi dia tidak bisa bergerak lagi. Ini adalah jiwa kerajaan. Selama kontroler memiliki pemikiran, dia bisa mengendalikan pihak lain tanpa tindakan ekstra. Apa yang terjadi? Komandan Ular Laut berteriak ngeri. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa dia ingin menggigit, tetapi tiba-tiba berhenti di udara. Semua ini tidak masuk akal. Hanya saja dari sudut ular laut saja. Pada saat ini, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua tercermin setelah kejutan yang tak terduga. Dalam pandangan mereka, pemimpin ular laut tiba-tiba berhenti, itu Zhu Hengyu. Ini memang masalahnya. Saya melihat senyum Zhu Hengyu di wajahnya ketika dia melihat pemimpin perlombaan ular laut berusaha membebaskan diri. Hanya saja tidak peduli bagaimana Komandan Ular Laut memutar tubuhnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mau menolak, Zhu Hengyu berkata dengan mengejek.
Pada saat ini, pemimpin ular laut menemukan dengan ngeri bahwa tubuhnya tampaknya tidak dapat mengikuti instruksi sendiri. Awalnya berpikir tentang gerakan tubuh dapat bergerak dengannya. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Sekarang bahkan jika komandan ular laut mengeluarkan berbagai instruksi gerakan di kepalanya, dia masih tetap tidak bergerak. Perlahan, ekspresi komandan ular laut mulai berubah. Ketika dia awalnya diserang, dia meringis. Ketika dia mulai menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, komandan ular laut menjadi kagum. Dan sekarang, dia berubah menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Komandan Sisnake berkata dengan panik. Seperti kata komandan ular laut, mereka mengejutkan Zhu Hengyu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin ular laut ini akan menjadi seorang wanita. Meskipun mereka bisa berkomunikasi, jarak antar ras masih sangat besar. Diperkirakan bahwa klan domba ajaib hanya memiliki ukuran dan kekuatan yang sama di mata klan ular laut. Di mata keluarga domba iblis, keluarga ular laut hanya bisa membedakan ukuran dan kekuatan. Untuk perbedaan antara pria dan wanita, seluruh ras dibedakan oleh suara. Karakteristik kedua ras masih sangat mirip. Suara pria itu dalam dan tebal. Suara wanita itu berubah merdu. Mereka tidak menemukan bahwa komandan ular laut adalah seorang wanita sebelumnya, jadi mereka semua sangat luar biasa saat ini. Seorang wanita adalah pemimpin di medan perang, situasi ini relatif jarang terjadi. Tetapi kemudian mereka memikirkannya dan merasa lega lagi. Ini tidak terjadi dengan Si Yue. Dan Zheng Xiaoyu juga memiliki temperamen dalam hal ini, dan kemungkinan akan menjadi jenderal perempuan di medan perang. Maka beberapa orang dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Zhu Hengyu menatap pemimpin lomba ular laut, tersenyum ke seluruh wajahnya, dan berkata dengan ringan. Halo, namaku Zhu Hengyu, dan aku akan menjadi tuanmu di masa depan. Tentu saja, jika kamu tidak suka gelar ini, kamu bisa belajar bagaimana memanggilku Nak. Berbicara, Zhu Hengyu menunjuk beberapa orang di belakangnya. Zhu Xiaomei juga tersenyum dan mengangguk pada komandan ular laut. Kemudian Zhu Hengyu memperkenalkan mereka beberapa persatu. Setelah perkenalan, Zhu Hengyu berbalik dan masih tersenyum. Oke, kita sudah memperkenalkannya. Sekarang kamu bisa memperkenalkan diri. Pada saat ini, komandan ular laut tidak lagi panik seperti sebelumnya. Jelas Zhu Hengyu dan beberapa dari mereka tidak jahat. Hanya saja komandan ular laut masih bingung. Dia jelas ingat dibunuh oleh pria domba iblis yang mengaku sebagai Zhu Hengyu di depannya. Kenapa sekarang tidak ada hal sedikit pun? Apakah kamu punya mimpi? Komandan ular laut agak bingung. Hanya saja Zhu Hengyu telah menanyakan namanya sekarang, dan dia tidak bisa bergerak sekarang. Situasinya jelas. Pria itu membuat pisau dan membuatkanku ikan. Oleh karena itu, meskipun komandan ular laut masih memiliki banyak keraguan dan teka-teki di hatinya, dia masih menekan emosi ini terlebih dahulu. Lagi pula itu juga pemimpin keluarga ular laut, dan juga seorang pemimpin wanita. Jadi kualitasnya pasti sangat bagus, dan saat ini sepenuhnya tercermin. Setelah Zhu Hengyu bertanya, wajah pemimpin ular laut itu berubah dengan cepat, dan dia dengan cepat menganalisis situasi di lapangan. Jadi dia dengan cepat menunjukkan senyum menawan dan berkata dengan anggun. Nama gadis kecil itu adalah Chang Sui. Chang Sui. Zhu Hengyu bergumam tanpa suara, lalu dia mengangguk dan berkata, nama yang bagus. Oke, sekarang kamu bisa menanyakan keraguanmu. Chang Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi setelah Zhu Hengyu selesai berbicara, dia langsung bertanya. Apa yang salah denganku? Disinilah dia paling bingung. Pada saat ini, tubuhnya sama sekali tidak mendengarkan otak. Jelas, beberapa klan domba iblis di depannya dapat menjawabnya. Setelah mendengarkan, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Sederhananya, kamu sekarang milikku sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Chang Sui terkejut, lalu wajahnya memerah, dan wajahnya panik. Apa yang kamu lakukan padaku? Chang Sui menatap Zhu Hengyu dengan marah dan bertanya. Jelas Chang Sui salah mengerti arti kata-kata Zhu Hengyu. Dan Zhu Hengyu tidak berdaya. Meskipun pernyataannya tidak bagus, itu tidak masalah. Hidup dan mati dan tubuh sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Bukankah itu orang yang miliknya? Mengetahui bahwa Chang Sui telah salah mengerti apa yang dia maksud, Zhu Hengyu dengan cepat menjelaskan. Jangan salah paham, aku tidak membicarakan apa yang kamu mengerti. Chang Sui, yang sudah marah, mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, sangat menekan amarahnya, dan menatap Zhu Hengyu. Jadi, apa maksudmu? Kata-kata ini dia mengertakkan giginya dan keluar dari giginya. Jelas Chang Sui sangat marah. Melihat penampilan Chang Sui, Zhu Hengyu menjelaskan kepadanya cara binatang buas kekaisaran. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, kemarahan Chang Sui berangsur-angsur mereda. Tetapi setelah kemarahan mereda, dia jatuh ke dalam kontemplasi lagi. Dalam memikirkan kata-kata Zhu Hengyu, Chang Sui agak benar dan agak salah. Sebagai pemimpin baru tahun ini, dia ditanamkan dengan terlalu banyak gambar negatif dari klan domba iblis oleh para pendahulu itu. Licik, berbahaya, ini adalah evaluasi yang paling banyak didengar dari klan domba setan oleh Chang Sui. Jadi saat ini dia merasa Zhu Hengyu selingkuh. Hanya saja dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa bergerak sekarang.
Demikian kata Chang Sui. Karena kamu dapat sepenuhnya mengendalikan aku seperti yang kamu katakan, maka kamu sekarang dapat melepaskan kendali atasku. Postur ini tidak nyaman. Kemudian Chang Sui menambahkan dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, ini adalah ujian Chang Sui. Saya ingin melihat apakah Zhu Hengyu berani memberikan kendali padanya. Jika Zhu Hengyu tidak berani, itu membuktikan bahwa Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Dengan kata lain, Chang Sui tidak bisa bergerak bukan karena Zhu Hengyu, tetapi karena alasan lain. Dan jika Zhu Hengyu benar-benar dapat mengendalikannya, dia sekarang dekat dengan Zhu Hengyu, dan Chang Sui yakin bahwa dia akan membunuh Zhu Hengyu sesaat sebelum dia merespons. Bagaimanapun, racun ular dari keluarga ular laut bukanlah racun biasa. Pada saat Zhu Hengyu meninggal, mustahil untuk mengendalikannya. Zhu Hengyu, Su Suren, kucing kecil di Chang Sui lelah, dia melihatnya sekilas. Hanya saja dia tidak ingin mengeluarkannya. Karena Zhu Hengyu juga memiliki pertimbangan. Jelas Chang Sui memiliki beberapa ide yang tidak realistis. Zhu Hengyu ingin mengejutkannya dengan beberapa cara. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Chang Sui, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah sama sekali. Lalu dia menjentikkan jarinya. Dengan jari Zhu Hengyu yang patah, Chang Sui jelas merasakan tubuhnya ringan. Tanda ini menunjukkan bahwa tubuhnya telah kembali ke kontrol otaknya. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh, Chang Sui tidak ragu-ragu dan langsung menggigit Zhu Hengyu lagi. Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi turun dengan keringat dingin. Mereka bertiga segera melangkah maju untuk membunuh Chang Sui. Tetapi mereka berbeda pada kecepatan yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa mengikuti waktu. Tapi satu-satunya orang tercepat, Jian He, tidak tergerak. Pada saat ini, Jian He tersenyum. Dia mahir dalam cara binatang buas kekaisaran, bahkan lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Jadi dalam pandangannya, situasi ini sama sekali bukan masalah. Tidak peduli seberapa cepat tubuh bergerak, itu tidak bisa lebih cepat daripada pemikiran dalam pikiran. Meskipun taring Chang Sui sangat dekat dengan Zhu Hengyu, namun meskipun begitu, dia akan mengambil setengah nafas untuk menggigit Zhu Hengyu. Zhu Hengyu berbeda. Dia hanya perlu memiliki pemikiran di kepalanya, dan dia bisa langsung mengurung Chang Sui. Melihat bahwa Chang Sui hendak menggigit leher Zhu Hengyu, dia tiba-tiba berhenti lagi. Kali ini, taring Chang Sui bahkan menyentuh kulit Zhu Hengyu. Hanya langkah terakhir adalah menggigit kulit Zhu Hengyu dan menyuntikkan racun mematikan ke tubuhnya. Hanya saja ketika tubuh Chang Sui dipenjara lagi, tidak ada kesempatan seperti itu dalam hidupnya. Menyentuh kepala Chang Sui, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan sedikit mendesah. Kegigihan tidak berubah, tampaknya kamu akan sedikit menderita. Kemudian terdengar teriakan dari Chang Sui. Zhu Hengyu menggunakan teknik jiwa kekaisaran untuk mengendalikan bagian dalam tubuh Chang Sui, dan membiarkan organ-organ internal ini bertabrakan satu sama lain, atau bahkan simpul. Organ internal adalah organ yang sangat rapuh dan sensitif untuk domba iblis dan ular laut. Karena kerapuhan mereka, mereka tersembunyi di dalam tubuh. Ini juga sensitif, dan Anda akan merasakan sakit jika Anda menyentuhnya dengan ringan. Pada saat ini, tubuh air biru bukan hanya sentuhan sederhana. Jenis rasa sakit ini tidak lebih buruk dari 1000 rasa sakit. Terlebih lagi, hanya dalam waktu singkat Chang Sui sudah hidup dengan rasa sakit. Jika keluarga ular laut tidak akan berkeringat, air saat ini pasti sakit dan berkeringat. Tetapi meskipun Chang Sui hidup dengan rasa sakit pada saat ini, Zhu Hengyu tidak melukai hatinya. Bagaimanapun, Chang Sui sangat berguna baginya. Tapi Zhu Hengyu harus membuatnya ingat lama, jadi Zhu Hengyu harus melakukannya. Chang Sui menjerit sangat parah dan menyebar jauh. Bahkan orang-orang yang membersihkan medan perang di bawah dinding desa Anping dapat mendengar teriakan ini. Semua orang ingin tahu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Beberapa orang ingin tahu dan ingin melihatnya di masa lalu, tetapi mereka dihentikan oleh Kong Wu dan mereka masing-masing. Meskipun Kong Wu tidak tahu situasi spesifik, tetapi dia juga akan berspekulasi. Menurut spekulasi Kong Wu, hanya ada Zhu Hengyu dan partainya di sana. Dalam pandangannya, Zhu Hengyu juga memanggil Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei di masa lalu, dan mungkin ingin mempelajari struktur keluarga ular laut. Lagi pula, Zhu Hengyu mereka belum pernah melihat keluarga ular laut yang nyata. Pada saat ini, teriakan ini jelas bukan suara Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu. Tidak ada wanita di sana, satu-satunya kemungkinan adalah komandan ular laut adalah seorang wanita. Adapun mengapa komandan ular laut mengeluarkan teriakan menjerit seperti itu, Kong Wu tidak akan tahu. Tapi suara ini membuatnya sedikit kedinginan. Jelas, jeritan mengerikan ini berisi rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang Zhu Hengyu lakukan, tetapi dia tahu bahwa tidak akan ada gunanya. Jadi dia bertukar pandang dengan 5 lainnya untuk menghentikan mereka yang penasaran. Dengan teriakan ini, Zhu Hengyu kaget, dia tidak menyangka Chang Sui memiliki suara yang begitu keras. Dia takut merekrut penduduk desa, jadi dia mengendalikan Chang Sui tidak lagi mengeluarkan suara. Namun, Zhu Hengyu masih merasa tidak diasuransikan, dan membiarkan keempatnya kembali ke desa untuk menenangkan orang-orang.
Adapun alasan untuk jeritan dalam kehidupan ini, ada secara alami Zheng Xiaoyu yang berbohong dan menjelaskan kepada semua orang. Sekarang Zhu Hengyu masih harus mengatur komandan ular laut ini bernama Chang Sui. Setelah Yixiang, Zhu Hengyu perlahan menghentikan siksaan ini. Kemudian dia mengangkat penjara air biru. Saat hukuman penjara dicabut, Chang Sui runtuh langsung ke tanah. Pada saat ini, Chang Sui tidak memiliki kekuatan. Dia menutupi perutnya dan berbaring lemah di tanah. Tubuhnya sama sekali tidak terluka. Karena Zhu Hengyu secara hati-hati memanipulasi semua ini. Pada saat ini Zhu Hengyu menatap Chang Sui dengan wajah serius. Kamu bersedia untuk menyingkirkan kekeras kepalaanmu dan tunduk padaku. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Chang Sui ingin melawan. Namun, setelah dia melihat kilatan dingin di mata Zhu Hengyu, kata-kata terkutuk yang datang ke mulutnya ditelan kembali olehnya. Mata dingin Zhu Hengyu memberitahu dia bahwa jika dia berani menolak, maka apa yang menunggunya akan menjadi siksaan tanpa akhir. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit yang ekstrim barusan. Jadi setelah berulang kali menimbang pro dan kontra, Chang Sui akhirnya menundukkan kepalanya. Tidak ada hukum iblis di antara klan laut. Meskipun masih akan dibenci oleh orang lain, tetapi tidak ada yang akan menjadi orang yang pemberontak, semua jenis mengejarnya. Dibandingkan dengan Mozu, pemberontakan klan Hai masih bisa diterima. Dan bahkan jika seseorang ingin membunuhnya, mereka harus melewati Zhu Hengyu terlebih dahulu. Chang Sui juga ingin tahu apakah orang dari klan domba iblis di depannya bisa melawan pembalasan klan ular laut. Menyesuaikan tubuhnya dengan keras, berlutut di depan Zhu Hengyu, Chang Sui berkata dengan hormat. Bersedia menyerah. Melihat sikap Chang Sui, Zhu Hengyu mengangguk puas. Zhu Hengyu tahu bahwa Chang Sui tidak berbohong kali ini, karena Zhu Hengyu bisa merasakannya melalui nada bicara Chang Sui. Dan Zhu Hengyu pasti bisa merasakan gagasan umum Chang Sui. Jadi untuk penyerahan ini, Zhu Hengyu cukup puas. Adapun usus bunga kecil di hati Chang Sui, Zhu Hengyu tidak peduli. Saya melihat Zhu Hengyu perlahan membuang ekspresi seriusnya dan berkata dengan tenang. Aku tahu kamu masih punya kesempatan. Tapi aku tidak peduli. Karena idemu tidak akan pernah jadi kenyataan. Wajah Chang Sui berubah ketika dia mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia tidak berharap Zhu Hengyu menebak apa yang dia pikirkan. Kemudian Chang Sui merasa lega, mampu mengendalikan hidup dan matinya dengan satu pikiran, mengetahui pikirannya tidak sulit. Kemudian Chang Sui ingin tahu lagi, dia tidak tahu apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan. Namun, Zhu Hengyu tidak menjawab keraguan Chang Sui, tetapi bertanya, bagaimana kamu mengatur bencana ini dan rencana apa? Chang Sui tidak berani menolak, atau berani berbohong, kata demi kata, menguraikan rencana kasar suku ular laut bencana laut ini. Karena dia hanya seorang pemimpin kecil, jadi dia tidak tahu banyak. Pertama-tama, bencana samudera tidak datang seperti yang diharapkan Zhu Hengyu. Sebaliknya, bencana lautan ini tertunda 3 bulan. Adapun alasan spesifiknya, komandan kecil seperti itu, Chang Sui, tidak tahu bahwa itu adalah keputusan tingkat tinggi. Mengapa Chang Sui datang untuk menyerang 3 bulan sebelumnya sebenarnya sangat sederhana. Karena air biru bukanlah kekuatan utama bencana lautan. Ia hanyalah perintis. Kali ini misinya bukan untuk menghancurkan desa Anping, dan dia bahkan tidak membutuhkannya untuk menjarah darah. Hanya ada satu misi di Chang Sui, yaitu memata-matai intelijen. Tetapi jelas bahwa mata-mata intelijen ini berakhir dengan kegagalan. Dan itu gagal total, tidak hanya tidak memata-matai intelijen, tetapi juga mendapat pemahaman menyeluruh oleh Zhu Hengyu. Tapi sekarang Chang Sui sudah menjadi milik Zhu Hengyu, dia tidak peduli untuk mengatakan hal-hal ini. Kemudian Chang Sui melanjutkan untuk mengatakan sesuatu yang dia tahu. Menurut berita dari Chang Sui dari jejak bencana lautan yang nyata ini, akan ada 9 ular laut yang memerintahkan untuk mengelilingi desa Anping. Namun, berita ini tidak akurat, sehingga Chang Sui terpilih di akhir pembicaraan. Setelah mendengarkan kata-kata Chang Sui, Zhu Hengyu jatuh ke dalam perenungan yang panjang. Beberapa hal berada di luar harapan Zhu Hengyu. Dia berpikir bahwa desa Anping terkenal, dan ular laut tidak mau membayar terlalu banyak untuk menggigit tulang keras ini tanpa banyak daging, jadi hanya ular laut di laut yang memimpin serangan. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Chang Sui, situasinya justru sebaliknya. Di masa lalu, tidak ada lebih dari 5 komandan ular laut yang menyerang desa Anping. Kali ini, ular laut sebenarnya mengirim 9 pemimpin untuk menyerang desa Anping. Petugas perintis bahkan dikirim untuk menyelidiki informasi. Semua ini menunjukkan bahwa kali ini keluarga ular laut telah membuat awal yang berdarah. Kali ini mereka memutuskan untuk menelan tulang keras desa Anping secara langsung. Memikirkan hal ini, keringat dingin Zhu Hengyu langsung luntur. 9 komandan ular laut, ditambah udang tak berujung, tentara dan kepiting. Bahkan jika penduduk desa Anping berani dan berani. Bahkan jika kerusakan kelompok Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu sangat parah. Juga sulit bagi mereka untuk menahan serangan yang luar biasa ini. Taktik yang disebut manusia. Hanya ada 3.000 orang di desa Anping. Suku-suku laut ini, bahkan jika mereka adalah mayat, dapat mengubur mereka semua. Jadi Zhu Hengyu harus memikirkan sesuatu. Ada banyak cara, seperti evakuasi semua staf.
Tetapi pendekatan ini jelas tidak akan berhasil. Zhu Hengyu tidak bisa meyakinkan penduduk desa untuk meninggalkan desa tempat mereka tinggal selama beberapa generasi. Bahkan jika Zhu Hengyu mengambil risiko untuk membawa air biru melewatinya, itu hanya akan membuat penduduk desa berpikir dia adalah seorang pengkhianat. Jadi metode ini pasti tidak akan berhasil. Cara kedua adalah melaporkan ke sekte dan meminta dukungan. Meskipun metode ini layak, ia memiliki kelemahan. Jika Zhongmen benar-benar mengirim lebih banyak orang untuk menjaga desa Anping, maka Zhu Hengyu tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Alasan mengapa ia pergi ke desa Anping adalah untuk mendapatkan kekuatan perang. Jika Zhongmen dilaporkan sekarang, itu tidak berarti bahwa semuanya sia-sia. Dan setelah tawar-menawar itu, Zhu Hengyu telah menyinggung kepala. Tidak mudah mendapatkan Zhongmen untuk datang. Pertama-tama, bagaimana orang kecil di tubuhnya yang terdiri dari 30 segmen mendapatkan informasi ini, dia tidak bisa mengatakannya. Melihat kepala dengan air biru, itu sama saja dengan tindakan menemukan kematian. Dengan kecerdasan Zhu Hengyu, tentu saja, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Karena Zhu Hengyu tidak punya solusi sama sekali di sisi klan Moyang, ia hanya bisa menemukan jalan dari sisi klan ular laut. Biarkan Chang Sui membujuk keluarga ular laut untuk tidak menyerang Pulau Anping. Sepertinya tidak mungkin. Chang Sui adalah pelopor bencana lautan ini. Apa itu petugas pelopor? Terus terang, tidak jauh berbeda dari pakan meriam. Bisakah umpan meriam mengubah strategi ular laut? Jawabannya jelas tidak mungkin. Karena tidak mungkin mengendalikan ular laut, hanya ada satu cara untuk memikat melalui kepentingan. Misalnya dengan merilis beberapa berita palsu. Sebuah pulau memiliki roh terbaik yang dibutuhkan oleh ular laut. Hanya dengan cara ini adalah mungkin untuk mengubah strategi serangan ular laut. Ada dua masalah dengan pendekatan ini. Pulau mana yang harus dipilih terlebih dahulu? Yang kedua adalah roh apa yang bisa membuat ular laut ini bergegas. Pertanyaan pertama, Zhu Hengyu sudah memiliki jawaban. Itu adalah Pulau Xiaoyang. Karena Pulau Xiaoyang adalah pulau yang difokuskan Moyang Jianzhong untuk mendukung tahun-tahun ini, peralatan mereka jauh lebih baik daripada penduduk Pulau Anping. Kemudian, 9 desa di Pulau Xiaoyang bertanduk dan dapat saling membantu, sehingga lebih mudah untuk menahan serangan dari keluarga ular laut. Poin terakhir dan paling penting. Di pulau itu, ada 2 murid dari sesepuh Zhongmen dan murid dari kepala sekte pedang setan. Itu Xi Wei, Zhu Dachang dan Su Ziun. Karena keberadaan ketiga orang ini, Pulau Xiaoyang pasti memiliki banyak pertahanan. Bahkan Zhu Hengyu berspekulasi bahwa mungkin ada Master Zhongmen yang menjaga sisi, untuk berjaga-jaga. Dan ada Su Ziun. Anda harus tahu bahwa Su Ziun bukan hanya seorang murid dari tuannya. Dia juga cucu terbesar dari Pulau Wayang, cucu dari keluarga Su. Gelar ini dan bakatnya yang luar biasa. Keluarga Su terikat untuk mengatur tuan untuk menjaga di sampingnya. Karena ada tuan seperti itu di Pulau Xiaoyang, Zhu Hengyu juga lega. Dan dia sudah memikirkannya, kapan dia akan pergi ke Pulau Xiaoyang untuk membantu. Bagaimanapun, dia memimpin pasukan utama di sana melalui strategi, dan dia masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Penduduk desa itu tidak bersalah. Sedangkan untuk sisi Pulau Anping, Zhu Hengyu percaya bahwa dengan memikat pasukan di sini akan relatif lemah. Begitu para murid dari Sekte Pedang Setan datang ke sini dan membuat masalah, para penduduk desa dapat melindungi desa. Selain itu, sekarang ada Dewi Penyembuhan yang tak terkalahkan dari Zhu Xiaomei, dan Dewi Perang oleh Zheng Xiaoyu. Dan Jian He dan Gao Pengyi dapat bekerja sama dengan Kong Wu dan mereka berenam untuk pergi dan membunuh komandan ular laut bersama-sama. Semuanya di sini tidak membutuhkan keberadaan Zhu Hengyu. Dan Zheng Xiaoyu tidak hanya memiliki sihir serangan jarak jauh, tetapi juga memiliki kecerdasan super tinggi. Pada saat itu, bahkan jika Zhu Hengyu tidak duduk di markas, Zheng Xiaoyu akan memimpin. Adapun kepala desa yang lama, Anda bisa bergerak. Jika musuh tidak kuat, kepala desa tua dapat membantu Zheng Xiaoyu untuk bertarung dengan bijak. Jika musuh sangat kuat, kepala desa tua juga dapat bergabung dengan Jian He, Gao Pengyi, dan Kong Wu untuk membunuh komandan ular laut. Meskipun kepala desa tua itu sudah tua, latihan paragraf 41 dari badan sihir masih ada. Karena semua yang ada di Pulau Anping diatur dengan benar, Zhu Hengyu berani pergi ke Pulau Xiaoyang untuk membantu. Masalah kedua adalah bahwa Zhu Hengyu membutuhkan roh yang benar-benar dapat membuat si serpent crazy. Zhu Hengyu tidak terlalu jernih, tetapi air biru di depannya, sebagai keluarga ular laut yang otentik, pasti yang paling jernih. Jadi Zhu Hengyu bertanya, apa yang paling kamu sukai dari keluarga ular laut? Chang Sui tertegun dan ditanya oleh Zhu Hengyu, jadi tidak jelas. Tapi dia tidak mengenal Zhu Hengyu dengan baik, jadi dia tidak berani tidak menjawab, jadi dia menatap Zhu Hengyu dengan kosong dan berkata, keluarga ular laut kami suka memakan darah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangis dan tawa. Aku tidak membicarakan ini. Apa yang ingin aku tanyakan adalah, hal-hal apa yang akan membuatmu bersemangat dengan si serpent race? Chang Sui mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, dan itu masih belum diketahui. Aku melihatnya memiringkan kepalanya sejenak, lalu berkata, hal yang paling menggairahkan kita adalah memakan darah.
Zhu Hengyu tersenyum pahit lagi. Air biru ini tidak terlihat seperti orang bodoh, mengapa sekarang tampaknya beberapa otak tidak mudah digunakan? Apakah itu disebabkan oleh seni jiwa kekaisaran? Zhu Hengyu berspekulasi di dalam hatinya, tetapi dia mengubah kata itu lagi. Apa harta alami yang akan membuat ular lautmu berjuang untuk hidup? Bahkan, beberapa pertanyaan diajukan oleh Zhu Hengyu. Kali ini dia berkata begitu, Chang Sui segera mengerti. Saya melihat bahwa Chang Sui tiba-tiba menunjukkan kesadaran dan berkata, surga dan harta dunia yang memungkinkan kita bertarung dengan putus asa, itu pasti Hualong Xibao. Hualong Xibao. Ini adalah pertama kalinya Zhu Hengyu mendengar hal ini, dan dia mengulangi pada dirinya sendiri dengan beberapa keraguan. Sekilas Chang Sui melihat bahwa Zhu Hengyu tidak tahu apa 4 naga ini, jadi dia menjelaskan. Fire Dragon Fortress Sures adalah 4 jenis eliksir, yaitu Ambergris, Empedu ular, buah hati naga dan bunga naga merah. Keempat eliksir ini, dilengkapi dengan teknik pemurnian khusus ular laut, dapat disempurnakan menjadi sejenis eliksir yang disebut Hualong Pil. Obat keabadian ini tidak berguna untuk ras lain, bahkan untuk suku laut lainnya. Ramuan ini hanya bisa digunakan oleh keluarga ular laut. Dan pil Hualong ini hanya memiliki satu efek, yaitu mencuci sumsum dan mengubah darah, menyamarkan pembuluh darah. Kitab perubahan itu mudah dipahami, tetapi Zhu Hengyu berpura-pura menjadi garis keturunan, tetapi dia tidak memahaminya. Chang Sui sekarang menjadi ikan di talenan, Zhu Hengyu bertanya, dia hanya bisa menjawab dengan sabar. Setelah dijelaskan oleh Chang Sui, Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari. Seperti yang kita semua tahu, di medan perang yang runtuh ini, ada 5 benua besar. Benua-benua ini terletak di timur, barat, selatan, dan utara dari medan perang yang runtuh. Di benua ini, mereka ditempati oleh 5 ras yang berbeda kuat. Benua utara ditempati oleh setan. Benua selatan diduduki oleh Phoenix. Benua barat ditempati oleh suku Kirin. Daratan timur ditempati oleh naga. Akhirnya, ada benua di tengah yang tidak ditempati oleh satu ras, tetapi oleh seni bela diri yang besar. Tetapi seni bela diri ini secara misterius tidak biasa, dan tidak ada yang tahu terlalu banyak berita pasti. Bahkan tidak pada level tertentu, bahkan namanya tidak diketahui. Dan Zhu Hengyu sekarang berada pada level yang tidak layak untuk mengetahui nama sekte misterius. Tapi ini bukan hal yang dia pedulikan sekarang. Sekarang berbicara tentang darah Hualong dan yang menyamar. Garis darah yang disebut menyamar ini adalah untuk menyamarkan garis darah keluarga ular laut sebagai nafas keluarga naga. Ular laut dan naga serupa dalam beberapa hal, sehingga mereka dapat meningkatkan garis keturunan dengan mengambil Hualong Pil untuk menjadikan diri mereka anggota naga. Meskipun kelompok etnis Hai adalah ras dengan jumlah terbesar orang, kebanyakan dari mereka adalah makhluk yang lebih rendah. Keempat ras yang menempati 5 benua, bagi mereka, ras yang lebih tinggi. Orang Hai tidak mengakui bahwa mereka adalah ras yang lebih rendah, tetapi mereka juga tahu dengan jelas bahwa mereka adalah ras yang lebih rendah dibandingkan dengan setan, naga, burung phoenix, dan unicorn. Sebagai ras terbesar, kelompok etnis Hai tidak pernah melihat orang yang kuat di atas badan pertempuran 90 segmen, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ras ini memiliki cacat yang sangat jelas. Jadi mereka ras yang lebih rendah. Keluarga ular laut unik di antara orang-orang laut, mereka dapat menyamarkan darah mereka melalui naga-naga dan memasuki kelompok naga untuk berlatih. Orang-orang dari keluarga ular laut yang menyamar sebagai kelompok naga akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki kolam naga setelah bertahun-tahun budidaya. Kolam Hualong ini adalah tempat tabu bagi naga. Untuk klan naga, kolam naga ini hanya bisa mencuci sumsum dan memurnikan darah. Tetapi bagi keluarga ular laut, efeknya bagus. Karena mereka telah mengambil Hualong dan sebelumnya, mereka sudah menyamar sebagai naga. Ada masalah dengan Hualong Qi, yang hanya bisa mendeteksi napas. Napas ular laut terselubung ini adalah napas naga. Karena itu, Hualong Qi akan berpikir bahwa garis keturunan mereka sangat tidak murni, dan akan membantu mereka mengubah garis keturunan mereka. Setelah mengubah garis keturunan Hualong Qi, mereka bisa menjadi naga nyata. Dengan cara ini, mereka benar-benar menempatkan identitas ras yang lebih rendah dan menjadi naga yang mulia. Karena alasan ini, keempat naga Hualong akan membuat ular laut ini bergegas. Mengetahui kisah rahasia ini, Zhu Hengyu memiliki lubuk hatinya. Selama Zhu Hengyu memilih salah satu dari 4 ramuan ini dan membiarkan Chang Sui kembali untuk menyebarkannya, itu pasti akan memiliki efek sensasional. Pada saat itu, lapisan atas ular laut pasti akan mengubah strategi mereka dan mengepung pulau-pulau yang memiliki 4 naga Hualong. Di antara 4 harta Hualong, ambergris adalah yang paling umum. Jadi Zhu Hengyu memilih ambergris sebagai umpan. Setelah itu, semuanya akan menjadi sederhana. Selama Chang Sui kembali ke klan ular laut dan menyampaikan berita palsu bahwa Pulau Xiaoyang memiliki ambergris, tidak apa-apa. Salah satu dari 4 harta penting Hualong, seperti ambergris, digunakan sebagai umpan, dan saya tidak takut mereka tidak akan ketagihan. Rencananya telah ditetapkan, dan Zhu Hengyu tidak menunda, dan langsung memberitahu Chang Sui. Setelah mendengarkan rencana Zhu Hengyu, Chang Sui membelalakan matanya dan sedikit tidak bisa dipercaya.
Pertama-tama, bahkan jika estragon adalah salah satu dari 4 harta naga, itu masih sangat langka. Chang Sui tidak tahu bahwa bahkan jika dia mengucapkan kata-kata ambergris di Pulau Xiaoyang, apakah komandan yang lebih senior akan mempercayainya. Poin kedua, dan hal yang paling luar biasa tentang Chang Sui, adalah bahwa dalam pengetahuan Chang Sui tentang klan domba iblis ini tidak bisa terjadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.